Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai entrepreneurship sebagai disiplin ilmu. Mengapa disebut demikian? Yaitu sebagai suatu disiplin ilmu. Maka ilmu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan. Sehingga setiap individu itu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang wirausaha. Artinya siapapun ini bisa menjadi seorang wirausaha jika ia memiliki semangat dan kemauan keras gitu dan pantang menyerah. Ya. Itu merupakan harus memiliki setidaknya sedikit dulu ya, jiwa seorang wirausaha gitu, semangat ya, pantang menyerah ya, dan tidak takut gitu ya, tidak takut dan berani mencoba. Dan penguasaan konsep manajemen untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai satu tujuan organisasi ya. Artinya seorang wirausaha ini harus memiliki konsep manajemen untuk mencapai satu tujuan gitu. Tujuannya apa? Menjual produk dan jasa mereka gitu, untuk memberikan nilai lebih gitu ya. Ya, konsep manajemen itu mulai dari perencanaan, ya, organisasian, pengarahan, koordinasi sampai ke pengawasan. Artinya dari awal sampai akhir itu harus mencangkup semua konsep manajemen tersebut. Nah, ini contohnya tadi merencanakan usaha seperti apa gitu ya. Usaha apa yang akan Anda jalankan, apakah bentuknya produk atau jasa gitu ya. Dan organisasi usaha ya. Siapa saja yang ada di dalam usaha tersebut ya, pelakunya siapa saja gitu, dan mengendalikan usaha dan lain-lain. Ini cara memahami strategi pemasaran itu ada 4 ya, atau biasa orang marketing menyebutnya marketing mix ya. Pertama itu ada produk ya, produk, price, place, and promotion ya. Bentuknya produk apa sih yang akan dijual ya, bentuknya ya, atau bisa dianalisa dari kebutuhan atau keinginan, dan harganya disesuaikan dengan harga pasar gitu ya. Jangan terlampau mahal harga produk yang kalian jual gitu, sehingga tidak menarik minat konsumen. Dan place, tempat atau lingkungan ini mengaruhi ya, pengaruhi penjualan pada produk Anda gitu ya. Kenapa ya? Misal contoh kalian jual apa, bentuknya makanan ya, kalian jual di tempat sepi ya, itu akan berpengaruh ya, terhadap penjualan ya, penjualan pada produk kalian. Artinya penempatan tempat ini sangat diperlukan. Misal bentuknya produk atau makanan tadi ya, dijualnya di tempat ramai gitu ya, diusahakan ya. Banyak orang yang lalu lalang seperti itu. Dan promosi ya, promosi itu diperlukan, atau promotion ya. Artinya promosi ini sudah apa, meningkat ya, bukan dilakukan melalui brosur lagi, tapi media sosial ya, gratis lagi promosi kan, tidak bayar lagi, nggak perlu mengeluarkan biaya lagi. Artinya dalam promosi ini kalian bisa menjelaskan produk apa yang kalian jual ya, berapa harganya ya. Artinya informasi terkait produk juga ada di situ ya. Dan cara kalian sebagai seorang wirausaha memasarkan produk kalian dan lain-lain ya. Tentunya ada strategi, perlu strategi di dalam promosi ini. Apakah menentukan? Sangat menentukan. Artinya orang-orang tuh bisa tahu dengan produk yang akan kalian jual gitu ya. Dan jenis-jenis entrepreneur itu ada 3 jenisnya, yaitu necessity entrepreneur, dan replicative entrepreneur, dan inovatif entrepreneur ya. Necessity itu yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan berdasarkan kebutuhan hidup ya. Kita berwirausaha itu karena desakan, karena tidak ada pilihan lain. Artinya ketika sudah tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan kesempatan di dalam industri ya, kita berwirausaha ya. Artinya ada desakan kebutuhan hidup, harus memenuhi kebutuhan hidup ya. Artinya berkelanjutan nantinya ya. Jangan sampai ya, kita seperti ini gitu, menjadi seorang wirausaha karena terpaksa ya. Dan yang kedua ada replicative entrepreneur
yang cenderung meniru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan. Artinya seorang wirausaha yang cenderung meniru, ya, meniru usaha orang lain itu akan rawan terhadap persaingan gitu. Ya. Kenapa rawan? Ya, banyak yang jual gitu. Sementara permintaan tidak terlalu banyak atau sedikit contohnya. Ya, sangat rawan. Dan nah ini yang diperlukan yaitu seorang inovatif yang entrepreneur, ya, yaitu wirausaha yang inovatif yang berpikir kreatif dalam melihat peluang, ya, dalam melihat masalah, ya. Ya, masalah tadi bisa dijadikan peluang, ya. Seorang inovatif ini sangat diperlukan di Indonesia, ya. Artinya bukan karena yang pertama tadi, ya, atau yang kedua tadi, ya. Jangan sampai kalian menjadi seorang wirausaha itu karena terpaksa, karena dorongan kebutuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian, ya. Seperti itu. Dan ke dalam jadi entrepreneur itu yang pertama adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut, ya. Kalau rugi atau bangkrut ini wajar, setiap manusia pun ada pasti ketakutan. Tapi bagaimana cara kita menjalaninya, ya. Menjalani seperti apa, ya. Perlu dipikirkan, ya perlu dipikirkan. Sebelum action itu perlu dipikirkan usaha apa yang akan dijalankan gitu ya. Dia mau jual di mana gitu ya. Kemudian penetapan harganya berapa gitu ya. Kemudian promosinya gimana gitu ya. Perlu dipikirkan. Artinya kalau kalian hanya memikirkan saja tanpa ada actionnya, ya, itu nggak bakal jalan-jalan. Artinya ketakutan itu bakal akan terus muncul, ya. Dari mana sih kita bisa belajar? Ya dari gagal tadi. Ya wajar gagal, ya. Artinya kita memiliki jatah gagal masing-masing tadi. Ya, pernah Bapak ceritakan. Artinya kita habiskan jatah gagal kita masing-masing agar bisa sukses nanti ke depan. Jangan takut untuk mencoba. Ketika kalian sudah berhenti mencoba, ya disitulah kalian gagal. Ya, artinya jangan pernah putus asa. Yang kedua, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Ya, masa depan pasti ada kalau kalian memiliki semangat gitu ya. Kalau kalian tidak merasa memiliki masa depan dengan cara berwirausaha, ya bakal akan seperti itu terus, ya. Artinya seorang wirausaha tidak tergantung pada gaji setiap bulan, ya. Yang kalian tunggu setiap bulan. Artinya kalian bisa memiliki lebih dari gaji setiap bulan, ya, jika kalian memiliki semangat, ya, terus berkembang, ya, artinya visioner dalam usaha kalian, dan merasa bingung dari mana memulai usaha, ya, jangan pernah bingung gitu. Kalau kalian bingung, ya ikutin dulu, konsultasi dulu bisa, dan ikut seminar tentang kewirausahaan, dan apalagi ikut workshop, ya, melihat video motivasi, ya itu sangat setidaknya sedikit membantu, ya. Dan bagaimana cara kalian untuk memulai usaha, ya. Entrepreneur cerdas itu pahami setiap tindakan yang akan dilakukan ikhlas, terencana, terkonsep, dan memiliki strategi gitu. Artinya setiap tindakan seorang entrepreneur itu harus dilakukan secara ikhlas, ya. Artinya ikhlas kalian melakukan kegiatan entrepreneur ini dengan ikhlas gitu. Kalau setiap hari hanya mengeluh, ya, akan berpengaruh terhadap kegiatan entrepreneur kalian gitu, ya. Dan yang kedua harus ada terencana, ya. Terencana artinya konsepnya seperti apa kalian berwirausaha tadi, ya, dan lain-lain gitu, ya. Rencana ini bukan hanya satu gitu. Kalian harus punya rencana satu, rencana dua. Kalau rencana satu gagal, nanti kedua gimana gitu ya. Artinya berkelanjutan, ya. Dan terkonsep, ya, dan memiliki strategi. Dan jangan sekedar iseng atau coba-coba, ya. Jangan sampai kalian menghabiskan waktu menjadi seorang wirausaha, ya, dengan sekedar iseng atau coba-coba, ya, kan menghabiskan waktu kalian, ya. Jangan sampai menjadi orang yang seperti ini gitu.
Artinya peluang sukses selalu ada dan kerja keras. Kalian melihat orang sukses itu, ya karena ada prosesnya, ya, ada kerja kerasnya gitu ya. Enggak tiba-tiba kaya gitu ya. Tidak ada orang seperti itu. Kecuali kalau mereka dapat warisan gitu dari keluarganya. Ya. Nih, 90% orang kaya itu karena bisnis, bukan menjadi pegawai atau karyawan perusahaan. Ya. Berdagang hendak dagang merupakan salah satu cara untuk memperoleh rezeki yang dianjurkan oleh Rasulullah ya dalam Islam ya. Bagaimana Rasulullah bersabda pernah ya, hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Kalau kalian mau kaya, punya cita-cita kaya, ya berwirausaha. Kalau kalian menjadi karyawan terus-menerus ya tidak akan kaya-kaya ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di jual beli gitu, di berdagang. Ya, artinya bahkan di Amerika pun itu lebih dari 10% wirausahanya. Ya. Kita baru 3%. Jangan sampai ya, kita sekolah tinggi-tinggi itu hanya untuk menjadi seorang pegawai. Artinya dirubah mindsetnya. Ya. Kita belajar itu untuk mencari wawasan, mencari ilmu, bukan untuk mendapatkan ijazah kemudian melamar pekerjaan saja. Ya, seperti itu. Entrepreneur startup. Ya. Pertama itu fokus pada satu peluang bisnis. Ya. Fokus pada satu peluang bisnis. Apa yang akan kalian jalankan? Ya fokus pada satu saja. Misal kalian mau usaha pemancingan gitu ya, usaha alat-alat peralatan pemancingan, ya bisa fokus pada itu gitu. Apa sih yang perlu dikembangkan dalam usaha tersebut? Misal usahanya apa? Barangnya apa namanya? Perlu pancing yang dijual dan kail apalagi makanannya gitu, ya umpannya gitu ya, seperti itu. Contoh saja. Tujuannya ada apa sih? Dengan fokus pada satu peluang, maka seluruh ide dan pikiran untuk mengembangkan bisnis akan lebih terarah. Gitu. Artinya jangan semua apa produk itu kalian campur menjadi satu peluang bisnis gitu. Ya, dalam satu bisnis gitu. Artinya kalau kalian mau memulai pertama kali ya, biasakan fokus dulu, ya, difokuskan bisnis kalian. Ya. Jangan kemana-mana gitu, ya. Supaya apa? Supaya lebih terarah gitu. Apa artinya hal ini akan memudahkan dalam menerapkan semua ide-ide tersebut, ya. Ide-ide yang sudah ada, ya. Dan kuasai bisnis yang akan Anda jalankan. Ya. Bagaimana cara menguasai bisnis? Contohnya bisa dengan hobi kalian gitu. Hobi kalian jadikan peluang untuk wirausaha. Nah, dengan kalian apa? Suka dengan hobi kalian, ya, kalian memanfaatkan peluang dalam hobi kalian, ya, kalian lebih paham dengan produk yang kalian jual atau jasa yang kalian jual. Nah, itu lebih enak gitu ya. Ya, segala pekerjaan jika digeluti dengan sepenuh hati akan membuahkan hasil yang maksimal. Artinya jangan sampai memulai bisnis hanya karena melihat untung besar atau terlihat keren. Ya, jangan sampai seperti ini. Ya, kalian harus ya, menguasai bisnis yang kalian jalankan. Ya, seperti itu. Kemudian tunjukkan keunggulan bisnis Anda yang terbaik. Nah, apa sih harus ada keunggulannya gitu ya. Artinya dengan keunggulan ini kalian akan membedakan antara Anda dengan para pesaing kalian. Ya, seperti itu. Dan kerja keras ini sangat penting. Kerja keras, seorang entrepreneur tidak mau kerja keras, ya tidak bakal besar, tidak bakal sukses. Artinya usaha apapun bentuknya tidak akan bertahan dan berkembang tanpa adanya kerja keras. Ya. Kalian kerja sama orang saja perlu kerja keras. Ya. Masa untuk usaha sendiri tidak mau kerja keras? Nah itu logikanya ya. Artinya gunakan
sosioteknologi informasi ya, teknologi sosial ya, media sosial seperti BlackBerry ya, udah nggak pakai lagi BlackBerry Messenger. Dan WhatsApp, Instagram, blogger atau vlogger ya, vlog ya, bentuknya video, dan aplikasi yang mendukung ya, dapat membantu Anda untuk mempromosikan bisnis Anda. Artinya teknologi ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk lakukan marketing gitu. Artinya dengan memanfaatkan teknologi ini biayanya kan rendah ya, tidak seperti mencetak brosur ya, pemasang baliho, poster dan lain-lain gitu. Artinya manfaatkan sosioteknologi informasi yang ada, apalagi gratis kan. Nah, orang Indonesia itu suka yang gratis-gratis seperti itu. Yang selanjutnya, hubungan kemitraan dan relasi. Itu relasi dengan masyarakat perlu dikembangkan. Karena tidak sedikit orang yang sukses karena dia baik dan menyatu dengan lingkungannya gitu. Ya, hubungan kemitraan dengan sesama pebisnis harus Anda camkan sebagai langkah yang akan Anda tempuh nanti manakala nanti Anda berwirausaha nanti. Artinya kalian harus memiliki relasi yang baik pada masyarakat, itu menjaga hubungan baik pada masyarakat di sekitar tempat kalian berwirausaha ya, place-nya, tempatnya artinya. Dan hubungan kemitraan perlu juga dilakukan sesama pebisnis gitu. Jangan menganggap artinya jika ada usaha yang sama dengan kalian anggap sebagai musuh. Jangan sampai seperti itu ya. Jadikan mitra gitu ya. Ini perlu pengembangan bisnis bersama. Kalau kalian jalan sendiri-sendiri ya, kan susah nanti. Dan selanjutnya yaitu etika ya, dalam berwirausaha. Pertama itu bisa berpenampilan menarik dalam suatu situasi atau acara tertentu ya. Seorang wirausaha itu enggak mesti ya, walaupun pakaiannya bebas ya, tidak ada berbeda dengan orang kantoran ya, tiap hari pakai baju ini, besoknya pakai baju ini, besoknya pakai baju ini, enggak. Artinya seorang wirausaha pun harus berpenampilan menarik ya, di suatu situasi saja atau acara tertentu. Itu apa? Untuk menunjukkan reputasi kalian gitu ya. Bukan hanya orang kantoran saja yang bisa berpenampilan menarik, tapi seorang wirausaha, entrepreneur pun harus gitu ya. Dan cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung orang lain ya, komunikasi yang baik ya perlu dilakukan. Bicara yang santun dan sopan terhadap orang yang lebih tua gitu ya, tidak menyinggung orang lain ya, perlu ini etika yang baik dan perilaku yang menyenangkan orang lain ya. Seorang wirausaha itu harus memiliki sifat yang menyenangkan gitu, bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi orang yang memandangnya pun kan enak gitu ya, seperti itu. Berikut ada entrepreneur sukses di Indonesia ya, menurut Bapak gitu ya. Artinya yang pertama itu ada Bob Sadino ya, atau kita bisa nyebutnya orang dulu Om Bob gitu, almarhum dia memiliki banyak usaha gitu, salah satunya Kencik Supermarket ya, sayur-sayur organik ya, yang dijualnya ya, barang-barang yang kualitas gitu ya. Contohnya saja sayur kangkung yang dijual 20.000 satu ikat gitu. Nah, itu dia memanfaatkan peluang yang ada di Jakarta, yang di metropolitan ya. Dia memanfaatkan peluang itu gengsi orang Jakarta, orang metropolitan ya. Dengan membeli kangkung 20.000 ya, merasa bangga ya, konsumennya itu. Apa enggak beli di pasar saja satu ikat 2.000? Ya tadi Om Bob tadi memanfaatkan peluang tadi ya, memanfaatkan peluang dengan cara membeli gengsi gitu, menjual gengsi ya, kepada customernya. Bukan hanya bentuknya produk, tapi gengsinya juga dijual gitu ya. Satu ikat 20.000 itu kangkung bisa dapat berapa ikat gitu ya kalau di pasar, kalau dipikir-pikir gitu. Dan selanjutnya ada Gibran Rakabuming, ini anaknya Presiden RI ya, Pak Jokowi ya, itu memiliki usaha catering dan wedding organizer. Dan ada Ibu Susi
Pujiastuti, ini mantan menteri kita, Menteri Perikanan dan Kelautan gitu. Ya, ada usaha perikanan dan penerbangan. Ya. Ini Bu Susi ini hanya tamat SMP gitu, tapi bisa jadi menteri ya. Luar biasa ya. Sebelum jadi menteri, beliau memiliki usaha perikanan dan penerbangan ya. Perikanan itu ada pabrik ya. Dan penerbangan. Penerbangannya ada pesawat terbang ya. Artinya melayani penerbangan domestik yang tidak panjang gitu ya. Ada yang namanya kalau nggak salah Susi Air ya. Dan ada Sani Kamengmao ya, itu tas Robita ya, terkenal itu di Jepang sana. Tapi di Indonesia tidak terlalu gitu ya. Tapi bentuk ekspornya itu luar biasa. Ini Reza Nur Hilman ya, keripik Maici ya. Keripik ubi yang dikasih bumbu dengan level gitu 1 sampai 10 ya, memanfaatkan peluang gitu. Ya, komoditi keripik ini kan banyak di Indonesia ya. Ini dimanfaatkan oleh seorang wirausaha Reza Nur Hilman ini. Artinya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan asal kalian mau dan berusaha ya, seperti itu. Nih, bentuk dulu mindsetnya ya. Kalian cari ilmu di perguruan tinggi ini bukan hanya ingin mendapatkan ijazah saja kemudian kerja ya. Diubah dulu. Kalian belajar di perguruan tinggi itu untuk mendapatkan ilmu yang baru gitu, keterampilan yang baru ya, untuk mengembangkan kompetensi diri. Ubah mindsetnya. Saya keluar dari sini harus bisa menciptakan lapangan kerja, bukan kerja sama orang ya. Dia pelajari gitu ilmunya, kalian belajar ilmunya ya, terapkan untuk usaha kalian nanti gitu. Kalian mau ngapain sih? Nah, kalau udah ada ilmu itu bisa action gitu ya. Dan sukses, bisa tahu sukses atau gagal nanti ke depan ya. Ya, kalau tidak dicoba, tidak ada action ya, kita tidak tahu sukses atau tidak. Kalian tidak bisa kita meramal-ramal ya. Belum action, cuma udah pesimis dengan kondisi kalian gitu. Saya tidak punya modal, tidak punya apa, tidak punya ini ya. Kemauan saja tidak punya gitu ya, apalagi yang lain gitu, seperti itu. Keuntungan dan kerugian menjadi seorang wirausaha itu salah satunya menjadi bos pada usaha yang dikelola. Kalian tidak menjadi seorang karyawan di dalam usaha kalian sendiri, kalian menjadi bos gitu ya. Kalian mandiri dalam berkreasi dan berinovasi ya. Kalian mau apakan usaha kalian untuk majukannya ya, kalian bisa berkreasi dan berinovasi. Berbeda kalau kalian kerja di tempat orang ya, kalian nggak bisa berkreasi dan inovasi karena sudah ada SOP ya. Yang ketiga, sepenuhnya mengelola keuangan usahanya. Kalian bisa mengelola keuangan usaha kalian gitu. Tidak disembunyikan. Kalau kalian di perusahaan ya, tidak tahu uangnya nih kemana sih ya, taunya kalian digaji aja per bulan ya, itu. Dan kerugiannya memberikan pengorbanan personal yang berlebih. Artinya kita harus memberikan pengorbanan ya. Berbeda kalau kita kerja sama orang. Pengorbanan ini diperlukan apapun bentuknya gitu ya. Material, non material ya, harus berkorban. Dan kedua, menanggung beban tanggung jawab bisnis secara mandiri ya. Kalau kalian kerja sama orang kan berbeda tuh. Yang nanggung kalau ada kesalahan perusahaan. Ya, kalau ini kalian menjadi seorang berusaha itu tanggung secara mandiri. Ya, mandiri ini bukan sendiri. Ya, usaha itu tidak mesti dilakukan sendiri. Artinya kalian bisa join dengan teman-teman kalian yang satu ide, satu pemikiran seperti itu. Dan tiga, menanggung beban keuangan perusahaan dengan seluruh harta kekayaannya. Ya.
Baiklah, terima kasih untuk penyampaian materi pada hari ini. Bapak tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.